Kan kalau nggak salah 9 tahun nih, udah 9 tahun nikah sama Mbak Tantri. Atau lebih sih atau? Hampir dia 10 tahun. Oh ya 10 tahun nikah sama Mbak Tantri. Suka dukanya seperti apa Mas? Suka dukanya ya, ya seperti rumah tangga yang lain sih. Bahwa saya kan kenal dia, saya dari kampung, kita apalagi saya mulai dari bukan nol lagi, dari minus gitu kan. Tapi sesuatu yang dimulai dengan tumbuh bareng itu ternyata lebih nikmat ketimbang sudah punya apapun terus bingung nggak ngapain. Happy-nya adalah Andrea adalah wanita yang mau diajak berjuang, sekalipun beras mahal tetap mau berjuang. Mungkin pernah ada perjuangannya seperti apa maksudnya? Sampai menikah dengan Mbak Tantri. Berjuang. Anak sekarang bilangnya sefrekuensi katanya. Iya. Ya, jodoh itu kan jorok ya Mas, ketemunya di mana, kita lama sama siapa, ketemunya siapa, nah, itu misteri. Makanya jodoh itu di tangan Tuhan, di tangan mertua juga sih kalau nggak setuju nggak. Tapi ya senangnya adalah saya punya wanita yang mau naik mau turun kita bareng-bareng dari apa ya, rasa lah Mas, nikmatnya namanya rumah tangga itu kan, rumah tangga naik tangganya perlahan-lahan konsepnya. Kalau saya tangga itu harus perlahan-lahan, jadi makanya saya sama istri sering share di sosial media gitu, bukan untuk menggurui, kadang untuk merefleksi apa yang sudah kita lalui. Dari sosial media itu sebenarnya kita ketahuan dari tahun nikah kita punya ini ya, tahun ini punya ini ya, tahun ini di sosial media kita punya. Kalau mungkin di handphone itu udah jadi masuk ke hard disk gitu. Tapi kalau di sosial media kadang dia pencapaian dan itu membahagiakan. Punya anak, kita berdua musisi, sekalian dulu anakku baru ngeluarin single. Oh, iya. anakku garap punya lagu baru. Kita pas melihat, kita hampir nangis tuh pas dia rekaman. Kenapa? Karena masa ini anak dulu kapan lahirnya kok sekarang sudah bisa nyanyi dan dia minta sendiri. Mas Ada, kalau nggak salah saya sempat baca pemberitaan Mas Ada sempat jual TV dan gade motor buat nikahin Mbak Tantri, bener nggak sih? Hah? Bener nggak sih? Nah itu cerita dulu. Ya. Cerita dulu. Saya nggak malu untuk mengakui, memang iya. Kondisinya memang seperti apa Mas sampai akhirnya harus jual TV, gade motor? Ya memang perjuangan saat itu di Jakarta. Oke. Dan Tantri saat itu udah jadi rockstar. Jadi rockstar. Ternyata cerita di FTV ternyata bohongan. Jadi memang saya waktu itu kan jadi band openingnya, otak waktu itu udah jadi superstar, udah jadi rockstar di Madiun. Ketemunya satu hari, setelah itu kita nggak tahu, nggak jadian, nggak apa, 3 bulan langsung jadian ya. Terus long distance 1,5 tahun. Terus saya di Jakarta akhirnya memutuskan untuk cari dulu. Ya itu kita mulai. Nah perjuangan yang paling sulit saat itu, saat kondisi nggak ada. Katanya kan begitu kan, wanita diuji saat ketika laki-laki nggak punya. Saya mau terusin ini tapi nggak jadi. Nggak apa Mas, kita tungguin. Tapi waktu itu seberapa susah sih buat meluluhkan hatinya Mbak Tantri, apalagi Mbak Tantri waktu itu udah cukup dikenal masyarakat sama kota. Zaman sekarang pun yang sulit itu adalah pendapat orang lain. Kadang rumah tangga itu yang ngejalanin doang, yang komentar banyak. Tangga belum, netizen dan seperti sekarang. Tapi kan kebahagiaan itu letaknya di dalam sini dan nggak ada tolak ukurnya. Dan saat itu saya ngerasa bahwa misalnya seorang Tantri, saya bilang waktu itu dia rockstar, dia manggung dimanapun. Sampai waktu itu ada cerita bahwa saya ngekos di Jakarta 3x3, nonton aku ya, dia nggak tahu saya ngekos sama teman penumpang, nonton aku ya, iya. Saya nonton di pos satpam, pakai sandal jepit, saya ingat banget cerita. Dia bilang, gimana? Dia aku nonton bagus banget, misalnya review. Terus dia datang, dia
kok bising banget, kamu di mana sih? Saya cerita, saya di pos satpam. Loh, aku tahu nih pasti kamu nggak punya TV gini. Akhirnya dia nyamperin, setelah pulang manggung di TV dia nyamperin sampai mobil jemputan itu nggak bisa masuk dalam. Saya keluar dan satpamnya yang melumpuh, ini di TV. Dan saat itu cerita FTV itu nggak cuma di beneran gitu, ternyata dia mau menemani saya. Saya justru waktu itu sumpah, apa yang saya dapetin dari saya. Jadi apa ya, sangat menghargailah perjuangan dia mau mendampingi seorang laki-laki. Berarti secara langsung dulu perjuangannya kayak kisah di FTV dulu ya Mas ya? Sebelum nikah sama Tantri Jelas, ya? saya bilang sama dia waktu itu, kalau kamu lagi seneng-seneng silahkan main lain nggak? Teman-temanmu, tapi kalau kamu lagi susah wajib sholat. Kenapa Karena tuh? orang-orang tidak tahu bahwa kehidupan rockstar ketika dia hapus makeup di belakang bebannya seperti apa. Saat itu dia butuh seorang teman dan alhamdulillah saya bisa jadi seorang teman. Itu yang bikin akhirnya kita berjodoh karena ngerti yang tidak dia katakan. Mungkin